فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 58 dari catatan kaki dari Matla'ul Badrain. Matla'ul Badrain itu lupa. Tulu'ul Badrain. Lupa buku sendiri. Masih terkait dengan keimanan pada al-qadha wal qadar. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala wa minal adillati ala dzalik, termasuk dari dalil yang menunjukkan itu, menunjukkan masalah ilmunya Allah zahirnya ya, atau ya betul ilmu. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Seringkali cara menerjemahkannya demikian, wa'id yaitu ingatlah. Padahal jelas dohirnya Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu ini beliau tidak tahu peristiwa itu. Adapun kalau beliau tahu maka sudah sesuai terjemahannya. Kalau belum tahu berarti idnya di sini tinggal disesuaikan. Apa yang menyebabkan dia itu fi mahali nasbin, fi'il yang sesuai apa? Boleh jadi maknanya adalah i'lam, ketahuilah. Ketahuilah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Ja'ala di sini maknanya adalah khalaqa. Adapun kalau ja'ala bimana soyyara, ini perlu dua maf'ul bih. Baik. Apakah waktu itu sudah menciptakan manusia? Jelas dohirnya belum, karena setelahnya baru menciptakan Adam. Sementara Adam di dalam hadis muttafaqun alaih dari dari Anas dan dari Abi Hurairah tentang masalah syafaat, manusia semuanya mengatakan Anda adalah ayah manusia. Berarti sebelum beliau tidak ada manusia. Menunjukkan waktu itu belum ada manusia. Berarti ini belum terjadi. Tapi kenapa Allah menggunakan jumlah ismiyah menunjukkan ini kepastian. Aku pasti akan menciptakan khalifah di bumi dari jenis yang bukan manusia tentunya. Maksudnya sebelumnya adalah bukan manusia kalau ada khalifah. Yang ini manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka mereka para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa, ini sekarang menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu menunjukkan istimrar. Kami senantiasa bertasbih untukmu dan dengan memujimu, dan kami menyucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi sebelum terciptanya manusia, Allah sudah tahu apa saja yang akan terjadi. Ada yang merusak, tapi juga ada yang membuat perbaikan. Ada yang menumpahkan darah, tapi ada yang juga bahkan donor darah, memberikan darah untuk orang lain, dan seterusnya. Banyak orang jahat, tapi juga banyak orang yang baik, dan seterusnya. Ila qaulih, sampai firman Allah Ta'ala, sisi pendalinya tadi ya, a'lam. Masalah ilmunya Allah mendahului penciptaan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, ceritakan kepada mereka nama-nama dari para makhluk itu semuanya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Tatkala Adam telah menceritakan kepada mereka nama-nama dari para makhluk semuanya, alal khilaf, him di sini kembali ke malaikat saja ataukah semuanya? Dohirnya adalah semuanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama, bukan hanya nama malaikat. Sekedar nama malaikat saja ini sudah mukjizat. Bagaimana Adam baru diciptakan, tahu-tahu dia sudah tahu nama malaikat yang entah berapa bilion orang-orang itu, para malaikat itu. Apalagi seluruh nama di alam semesta. Tatkala Adam telah menceritakan kepada mereka nama-nama semuanya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard.
Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat bahwasanya aku mengetahui apa saja yang tidak nampak di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bolehnya merubah takbir, bolehnya merubah ungkapan. Bukankah kalam Allah sebelumnya adalah a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sekarang ungkapannya dirubah. Aku mengetahui apa yang tidak nampak di langit dan di bumi. Ini boleh merubah kalimat, walaupun tadi kalimatnya tidak demikian. Yang Allah firmankan pada malaikat bukan demikian tadinya. Tapi ini boleh merubah takbir, yang penting isinya sama. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Di antaranya adalah isyarat. Allah tahu yang dinampakkan oleh iblis adalah ibadah, tetapi yang disembunyikan di dalam hatinya adalah kesombongan. Dan Allah tahu di antara rombongan malaikat sebanyak itu ada satu makhluk yang lain yang ternyata jiwanya lain, jiwanya tidak bersih, tidak seperti para malaikat. Maka dengan adanya Nabi Adam, maka timbullah ujian untuk makhluk-makhluk tadi. Yang malaikat memang mereka taat, sementara yang iblis ketahuan dia tidak mau sujud. Di sini diambil faedah yang sangat penting dalam masalah fikih dan adab kepada Allah Ta'ala. Kalau iblis saja dengan sebab dia tidak mau satu sujud, maka dia terusir dari kerajaan langit. Bagaimana dengan orang yang sehari semalamnya tak mau sujud berapa kali itu? Na'udzubillah. Setelah itu masih mengharapkan dapat syafaat dari Nabi. Bagaimana pula? Itu tentunya jauh sekali dari yang layak untuk diharapkan. Walaupun Allah Maha Kuasa, tetapi Anda wajib beradab. Allah mengancam dengan ancaman yang berat untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pun manusia yang dilahirkan, tentunya masuk di dalamnya adalah jin juga, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitratul Islam wal Hanifiyah. Fa'abawahu, fa'nya fa'ut ta'kid, menunjukkan setelah itu apa yang terjadi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang yuhawidani, menjadikan dia sebagai Yahudi. Wa yunassirani, wawu di sini bukan lil jamak tetapi yaitu lil imkaniyah, mungkin ini, mungkin itu, dan seterusnya. Menjadikan dia sebagai Nasrani. Wa yusyarrikani, menjadikan dia sebagai seorang musyrik. Dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih juga, yumajjisani, menjadikan dia sebagai majusi, penyembah api. Faqala rajul, lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita law mata qabla dzalik. Rasulullah bertanya, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda seandainya dia mati sebelum itu, seandainya dia mati sebelum dia dirusak oleh orang tuanya itu, keluar dari fitrah Islam. Qal Allahu a'lamu bima kanu amilin. Nah, ini sisi pendalilannya di sini. Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka amalkan. Menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang mungkin terjadi dan bahkan yang sudah terjadi yang kita tidak tahu. Segalanya Allah tahu. Baik. Sehingga dengan Allah tahu, Allah tahu amalan mereka, Allah tahu apa yang layak untuk mereka. Apakah masuk surga atau masuk neraka atau diuji dulu atau bagaimana. Baik, hadis muttafaqun alaih. Wa amma saniyah martabatul kitabah. Adapun yang kedua, tingkatan kedua dari iman kepada takdir adalah tingkatan penulisan. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Maknanya di sini adalah manafiyah. Buktinya apa? Setelahnya ada illa. Tidak ada satupun yang menimpa, satupun dari apa? Min musibah, min taukidun nafi. Musibah dia adalah majrurun lafdhan tapi marfu'un hukma. Secara lafadznya dia majrur, ada min. Tapi secara hukumnya dia marfu' karena dia fa'il. Asalnya adalah ma asaba musibatun. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian sendiri illa fi kitab, kecuali ada di suatu kitab.
Jelas maksudnya adalah bukan sembarang kitab, tapi Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Tapi kenapa tidak diberi al? Ini tangkirnya adalah litafkhim wa ta'zim, dibuat nakirah karena saking besarnya dan agungnya dia. Saking agungnya sampai kita tak mampu menjelaskan hakikatnya, sehingga dibuat jadi nakirah, seakan-akan tak dikenal saking agungnya dia. Dan memang kita tak banyak kenal Lauhul Mahfuz, jumpa pun tidak. Segalanya tertulis di situ. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Bari, yaitu yang menciptakan. Al-Bari, baknya dipanjangkan ya, Al-Bari. Al-Bari, Fathul Bari. Kalau Bari itu yang makhluk ya, yang diciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah saja, senang saja bagi Allah menulis segalanya. Allah mampu. Kita mungkin pening sekitar dulu anak pernah ikut perintah guru waktu di sekolah, yaitu apa? Melatih menulis, melatih mengungkapkan pikiran dengan menulis diary, istilahnya buku harian, yaitu apa? Diary. Diary. Tapi lama-lama tak ada waktu lah. Sehari belajar, anak sekolah belajar 7-8 mata pelajaran. Lama-lama bosan lah, akhirnya tak jadi nulis. Tapi untuk Allah segalanya senang saja. Seluruh peristiwa ditulis tanpa ada yang tertinggal, sampai masalah daun jatuh. Padahal di satu canglun aja berapa ribu daun yang jatuh itu. Belum lagi urusan yang lain. Wa qauluhu ta'ala, dalil tentang penulisan. Kenapa? Iya, semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita tak mampu menulis itu semua. Dan juga firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, nanti kami akan menghidupkan mereka untuk dibalasi amalan mereka. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis, kami mencatat apa yang mereka amalkan. Wa asarahum, kami juga menulis jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah anda dapatkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, makna wa asarahum, jejak yang mereka tinggalkan, yaitu hasil amalan. Boleh jadi itu ada efek ini, efek itu, efek yang buruk atau kesudahan yang bagus, hasil yang bagus, akibat yang bagus, semuanya ditulis. Untuk menambah pahala atau menambah dosa, semuanya ditulis di dalam amalan kita. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah, kalau yang tadi terus ditulis di tulisan amalan, tetapi segala sesuatu sudah kami tulis secara sempurna. Ahsa ini adalah menghitung secara lengkap, menulis di dalam kitab induk yang jelas, yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi tulisan malaikat ada, dan semuanya tidak lepas dari apa yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Taqyidul Ilm, yaitu mengikat ilmu. Setelah menyebutkan di antara dalil-dalil ini, beliau mengatakan Allah saja yang tidak pernah lupa, dia pun menulis. Maka bagaimana dengan kita? Kita yang banyak lupa lebih layak untuk menulis apa saja yang diperlukan dan sebagainya. Boleh suatu saat akan bermanfaat tulisan-tulisan itu. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa huwa Lauhul Mahfuz, dia adalah Lauhul Mahfuz. Wa huwa ummul kitab, dia adalah induk dari seluruh kitab. Wa huwa dzikrul ladzi kutiba fihi kullu syai', dan dia adalah az-zikr yang di dalamnya tertulis segala sesuatu. Yatadhammanu kitaba a'malil ibad, di dalamnya juga mengandungi penulisan amalan-amalan para hamba. Qabla ayya'maluha, sebelum mereka mengamalkannya. Titik, dohirnya titik ya. Wal ihsa fil kitab yatadhammanu ilmahu biha. Ihsa yaitu penghitungan secara lengkap di dalam kitab, di dalam buku, itu mengandungi pengetahuan Allah tentang itu. Allah sudah mengetahui itu semua sebelum diciptakannya itu semua. Lauhul Mahfuz jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, jelas. Wa hifdzaha, dan menjaganya,
tidak sampai berubah tulisannya dan hilang atau dirubah-rubah. Tidak seperti keyakinan orang sufi. Para wali-wali itu boleh untuk naik ke langit untuk melihat apa itu? Melihat Lauhul Mahfuz. Yang mana Lauhul Mahfuz ada di sisi Allah. Nah, kemudian mereka tengok ini apa yang perlu dirubah, dirubah. Ini tak layak dia celaka. Hari ini tak boleh ada eksiden, ditukar-tukar. Sok tahu, naudzubillah. Baik. Nah, setelah itu bilang Allah di mana-mana. Padahal tadi mengatakan apa? Lauhul Mahfuz di langit. Kami naik ke langit, Lauhul Mahfuz di dekat Allah. Atau ketika bicara tentang Allah di mana, lupa sendiri dengan ucapan dia tadi. Biasa itu. Kalamnya kontradiksi. Baik. Adalah Pak, sering orang yang diklaim sebagai wali ketika didatangi orang baru dia tanya, "Siapa namamu?" Oh, ternyata Syekh, Anda lupa lihat nama saya di Lauhul Mahfuz. Tak tahu nama saya. Kemudian disebutkan di sini wal ihata bi adadiha wa is. Dan pengetahuan Allah yang menyeluruh tentang bilangan semuanya. Wa isbataha fih, dan juga mengandungi ditetapkannya itu semua di dalam kitab tersebut. Wa qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ataupun dan tidak ada satu burung pun yang terbang dengan dua sayap dia kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Ya, semuanya umat yang bertasbih. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami tinggalkan di dalam kitab itu sesuatu apapun. Nah, di sini yang dirajikan Imam Ibnu Qayyim apa? Kitab di sini Lauhul Mahfuz ya. Adapun kalau yang dirajikan oleh Zarkashi dalam Al-Burhan adalah Al-Qur'an. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian hanya kepada Rabb mereka sajalah mereka itu dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hewan-hewan juga dikumpulkan di padang mahsyar. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila hewan-hewan liar, binatang liar dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Ada kisos juga. Selesai dari Syifaul Alil. Ilahuna wallahu a'lam.